Ya teman-teman, ini cukup gempar begitu. Banyak orang-orang yang sudah berdatangan melihat dari keberadaan dari sosok ular yang bertapa. Nah di situ sudah pada ingin melihat begitu ya. Jadi ternyata itu bukan hanya sekedar mitos saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya teman-teman, motor-motor yang ada di depan saya saat ini adalah orang-orang yang ingin melihat salah satu fenomena alam yang ada di jalan raya ini. Ini merupakan jalan alternatif begitu ya, dari Lamongan menuju ke Tuban. Nah, dulu sebelum jalan raya ini ada, jadi jalan raya ini dibuat memang semacam apa ya, membelah gunung begitu. Di sini teman-teman ada salah satu mitos begitu yang cukup melegenda. Bahkan ceritanya itu sampai saat ini masih hangat diperbincangkan di warung-warung kopi begitu, dan para supir yang melintas di jalan ini. Nah, jadi teman-teman, kalau mungkin dari pemirsa begitu ya, yang saudaranya yang bekerja sebagai supir, bisa ditanyakan kepada beliau-beliau yang menjadi supir. Nah, di sini ketika melintas begitu, itu memang ada sebagian kepercayaan dari para supir itu harus membunyikan klakson dulu, dan dikarenakan ada sesuatu yang berkaitan dengan sosok astral. Jadi di malam-malam tertentu di sini itu seperti ada hujan yang tiba-tiba begitu ya. Kalau istilahnya orang Jawa itu diuyui gundurwo, atau artinya itu dikencingi gundurwo, sosok gundurwo. Namun tidak gundurwo yang membuat adanya seperti gerimis tiba-tiba begitu, tapi adalah sosok ular yang memang menjadi penunggu dari jalan raya ini. Nah, inilah yang memang sengaja dibelah begitu ya, dikeruk. Nah, ini dulunya itu memang seperti itu, seperti yang ada di atas kita itu. Nah, tebing itu memang seperti itu, dan dikeruk begitu, dibuat sebuah jalan yang artinya jalan ini memang menembus gunung atau menembus tebing, teman-teman. Nah, seperti ini keadaannya ya. Jadi dari berbagai cerita legendanya, selain juga di sini itu terdapat sosok ular yang bertapa begitu ya. Nah, di sini juga mitosnya itu apabila temu manten ataupun iring-iring manten ya, pengantin begitu yang lewat sini, ada sebagian besar, bukan sebagian kecil, sebagian besar para iring-iringan manten, rombongan pernikahan begitu ya teman-teman ya, itu tidak mau lewat sini. Karena mitosnya itu ketika lewat sini ya, mempelai itu ya, mempelai pengantin tersebut ketika lewat sini, maka di kemudian hari untuk jodohnya itu tidak awet, teman-teman. Jadi tiba-tiba ada perselisihan dan pisah begitu saja. Nah, itu sebagian dari mitos yang ada di tempat ini. Nah, kalau teman-teman lewat sini atau mengambil gambar begitu ya, mengambil video, harap hati-hati karena memang jalannya cukup ekstrim. Ini cukup naik begitu ya jalannya, jadi harus hati-hati. Nah, di situ banyak teman-teman yang ingin melihat, penasaran begitu tentang fenomena alam yang ada di sini. Nah, kita coba untuk melihat secara detail keberadaan dari ular yang bertapa, dan itu masih ada, teman-teman. Sampai saat ini itu masih ada. Bahkan kebanyakan dari warga Lamongan tentunya itu sudah meyakini bahwa di sini itu memang ada ular yang bertapa, dan di malam-malam tertentu air liurnya itu keluar begitu, menetes begitu, yang dianggap oleh para supir
yang melintas di sini itu adalah hujan, padahal itu adalah air liur dari ular bertapa tersebut, teman-teman. Jadi sangat luar biasa. Nah, saya juga penasaran dengan adanya legenda ataupun mitos yang beredar di sini. Karena memang itu sosok astral ya, tidak semua orang bisa melihat tentang keberadaan dari sosok ular yang bertapa. Nah, kita coba untuk melihat lebih jauh, lebih dekat lagi keberadaan dari ular yang bertapa tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi sebagian supir itu sudah mempercayai tentang adanya ular tadi yang bertapa di sini. Nah, di sini teman-teman, untuk suasananya itu memang kalau di malam hari ya, itu memang cukup angker. Jadi aura mistis ataupun aura misterinya itu sangat berasa banget kalau melintas di jalan ini, karena di sisi lain ini tanpa adanya penerangan, di sisi lain dengan jalan yang cukup menanjak begitu, dan dibumbui dengan legenda tentang jadi kebetulan saya juga pernah istilahnya itu mengkonfirmasi tentang keberadaan yang ada di tempat ini, perihal dengan adanya ular yang bertapa itu. Ternyata ya itu memang benar. Jadi sebagian dari para supir itu sudah meyakini tentang adanya ular yang bertapa tadi. Nah, saya mencoba untuk nyebrang. Nah, coba saya melihat lebih dekat ya. Saya mencoba untuk nyebrang dulu. Nah, seperti itu keadaannya. Jadi memang cukup jalan yang lebarnya kisaran 20 meter ini membuat suasana di jalan ini seperti masuk ke sebuah jalan tertentu begitu, saudaraku. Nah, kita coba melihat lebih dekat lagi ya. Dan di atas sana juga ada makam misterius. Nanti kita coba samperin ya adanya makam misterius tadi. Oke teman-teman, sepertinya memang kondisi dari saat ini ya, yang kisaran jam 11 tidak memungkinkan begitu secara sempurna melihat dari sosok ular yang bertapa. Jadi saya coba untuk mengambil dari berbagai sudut ini. Nah, coba kita lihat dari sini ya, barangkali bisa kelihatan gitu. Nah, tepat berada di sebelah dari pohon ini, teman-teman. Saya coba zoom dulu ya, barangkali kita dapat objeknya. Nah, ini yang merupakan sosok ular yang bertapa. Sebentar. Nah, itu teman-teman, kelihatan ularnya. Tuh, kepalanya itu loh. Kelihatan. Itu saudaraku. Nah, di situ ya. Nah, saya coba zoom. Coba saya agak mundur sedikit. Mohon maaf agak agak bergerak ya. Bentar ya. Nah, jadi di situ teman-teman. Nah, ternyata itu adalah ularnya. Kelihatan ya. Sebentar. Karena ini jalan raya cukup berbahaya, saudaraku. Nah, di situ. Nah, kelihatan ya. Itu adalah kepalanya itu. Loh. Oke. Nah, karena ini jalan raya, saya ngevlognya ini. Nah, di pinggir jalan, jadi cukup berbahaya. Harus melihat juga posisi ataupun kondisi mobil maupun motor ya, karena jalannya cukup sempit juga begitu loh, tidak ada akses berjalan kaki di sini. Nah, jadi kita harus hati-hati dulu. Seperti itulah keadaan kondisi yang ada di Gunung Gerik ya. Jadi gunung ini memang selain juga mempunyai nama Gunung Pegah, juga mempunyai nama Gunung Gerik. Jadi karena yaitu tadi ada bunyi, ada air liur yang menetes, yang dikiranya hujan. Masa hujan itu hanya kisaran gak sampai 10 detik, kayak semacam ada guyuran air begitu dari atas, tepat di posisi dari bawah penampakan kepala ular ini. Jadi disinilah kondisinya, yang di waktu malam-malam tertentu terdapat sebuah guyuran air begitu yang dari atas, yang hanya kisaran 10 detik, kayak semacam orang yang diguyur air begitu. Dikiranya itu ada hubungannya dengan Gundurwo yang lagi kencing katanya.
Tapi setelah diperhatikan dari berbagai macam cerita rakyat yang di sini, ternyata memang ada kaitannya dengan sosok ular yang bertapa ini. Nah ini saudaraku. Nah mungkin dari sini ya saya mencoba untuk melihat lebih dekat karena memang jalannya agak sepi. Tapi saya juga mencoba untuk menoleh ini. Nah oke, saya coba minggir dulu. Nah cukup berbahaya, cukup berbahaya.